Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Petaka Ilmu Pelet. Cerita ini ditulis oleh Elisa Hadikusumo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Petaka Ilmu Pelet. Hanya karena cinta sesaat aku tersesat dalam dunia mereka. Segera aku meninggalkan pemakaman itu. Langit tampak gelap. Aku tancapkan gas dan berlalu meninggalkan pemakaman tersebut. Sudah cukup dan tidak akan pernah aku lagi ke tempat itu. Menguak misteri yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Menakutkan untuk kembali, jijik untuk mengingat semua ritualnya, dan semua menjadikan pembelajaran untuk hidupku. Akhirnya Mas Robi pulang ke rumah Mama. Sebenarnya banyak yang ingin aku tanyakan padanya mengenai peristiwa di Villa Bogor. Mengapa sampai dia melakukan padaku? Seandainya ramuan peletnya benar-benar tidak ada, mengapa sampai Mas Robi menyetubuhiku? Meski sebenarnya itu yang aku harapkan, dibalas cintanya sama Mas Robi, namun aku harus mengetahui kebenarannya. Aku datangi Mas Robi di depan ruang TV. Kebetulan di rumah sudah tidak ada orang. Cika dan Ciko ikut Mama dan Papa berlibur ke Dufan. Pi. Iya Mami sayang, kenapa? Kangennya sama Papi. Besok kita pulang ya ke Bandung. Papi kepikiran kerjaan nih. Udah lama banget tinggalin pekerjaan. Iya Pi, Mami boleh tanya Pi. Dan sebelumnya Mami minta maaf pernah menyembunyikan sama Papi. Boleh apa Mi? Mami menyembunyikan apa sama Papi? Matikan TV-nya dulu Pi. Papi ingat kejadian di villa. Ingat pertama kali berhubungan dengan sama Mami. Sebenarnya kenapa Papi melakukan itu sama Mami? Apa yang membuat Papi datang ke kamar menemui Mami, padahal Papi kan orangnya dingin sama Mami? Bukannya jawaban yang serius aku dapatkan, justru dia hanya tertawa mendengarkan pertanyaanku. Nah, ini yang selama ini Papi sembunyikan dari Mami. Sebenarnya waktu Mami memberikan minuman untuk Papi, Papi sebenarnya tidak meminumnya Mi. Maksudnya Pi? Papi hanya berpura-pura minum saja. Masa Papi dikasih minuman yang banyak tanah dan bunganya? Nah, awalnya Papi bingung dan heran. Wanita cantik yang bernama Liana ini beneran normal atau tidak? Kalau tidak normal, kenapa urusan pekerjaan jago banget? Tapi aneh ya Mi, kadang masakan Mami enak, tapi kadang bau anyir. Sama juga seperti buatin jamu dan teh tawar buat Papi. Ada tanahnya, kadang minumannya bau anyir seperti bau darah gitu. Terus Pi? Nah, pada saat di villa, Papi sebenarnya ke kamar mau bertemu dengan Mami, menanyakan perihal minuman itu kenapa banyak tanah dan bunganya. Tapi ternyata Papi lihat pintu kamar dan kamar mandi tidak tertutup. Apalagi Papi tidak sengaja melihat body Mami waktu mandi. Awalnya Papi tidak berani masuk, tapi entah mengapa syahwat Papi tidak bisa Papi tahan. Body Mami menggoda sekali. Ya mungkin karena rayuan setan kali ya Mi. Papi tergoda ya, sampai akhirnya kita melakukan itu. Makin sering melakukannya dengan Mami yang berawal Papi hanya ingin melampiaskan nafsu saja karena Papi tidak tahan sama body Mami. Makin lama rasa cinta mulai muncul dan sampai sekarang Papi sayang banget sama Mami. Ih, ternyata Papi nakal juga ya. Ada perasaan lega menyelimuti hatiku. Mas Robi benar-benar mencintaiku bukan karena peletnya. Ritual gaib yang aku alami. Pi, maaf waktu di Bandung HP Papi ketinggalan. Nah, Mami melihat Papi dapat WA dari Kak Zahra menceritakan tentang keadaan pusing, dan setelah diperiksa ke dokter ternyata tidak ada apa-apa. Itu gimana ya Pi? Maaf Mami tidak cerita ke Papi. Mami agak cemburu jika Kak Zahra menghubungi Papi. Oh gitu, iya Mami sayang, gak apa-apa. Papi paham kok. Mungkin karena kecapean dan Papi juga tidak tahu kenapa Mi tiba-tiba merasakan kalau wajah cantik Mami menghantui Papi. Nah, sekalian Papi cerita ya selama pulang ke rumah Zahra. Papi seminggu di pesantren menjalankan pengobatan Mi.
ditemani Kak Zara ya? Jangan ngambek dong sayang. Bagaimanapun Zara juga masih istri papi kan. Mami ngertiin ya. Nah ceritanya pusingnya makin menjadi terus saja timbul tenggelam gitu Mi. Kadang ada, kadang tidak. Papi awalnya takut kena tumor otak. Setelah CT scan aman Mi, tidak ada penyakit apapun. Kolesterol, asam urat, gula darah, normal semua. Akhirnya ada salah satu ustadz kelompok pengajian Zara menyarankan agar papi diruqyah di pesantren milik suami ustazah tersebut. Benar Mi, papi muntah-muntah, hanya keluar darah kotor banyak sekali. Dan katanya papi kemasukan jin banyak sekali. Tidak tahu bagaimana kenapa papi bisa ketempelan jin. Setelah papi ingat-ingat, ya karena papi mulai jarang ibadah lagi sih Mi. Mulai sekarang kita ibadahnya dilancarkan lagi ya Mi. Aku hanya mengangguk dan cukup lega dengan semua jawaban Mas Robi. Kuurungkan kembali mengatakan tentang Nyai Juminten. Biarlah ini menjadi rahasiaku dan Dida saja. Aku bersandar di dada bidang Mas Robi. Begitu hangat dan damai aku rasakan. Beruntung aku dicintai Mas Robi tanpa menggunakan pelet. Cinta yang datang langsung dari dalam hatinya, bukan melalui sihir hitam terkutuk itu. Ya meskipun aku menikahi suami yang telah beristri. Telah lama meninggalkan rumah besar di Bandung membuatku harus bekerja keras membersihkan segalanya. Meskipun di rumah sudah ada simbok yang mengurus segala isi rumah, namun aku tetap tidak bisa melihat rumah yang masih berdebu. Aku melihat Mas Robi tampak terlelap dengan wajah letihnya. Begitu Ciko dan Cika yang sudah terlelap. Ya kita sampai di Bandung sudah tengah malam, sudah saatnya mengistirahatkan tubuh. Setelah cukup rapi, segera aku membersihkan tubuh. Tidak bisa tidur jika badan masih lengket berkeringat. Segera aku isi air betap dengan air hangat dan sedikit kuberikan garam aromaterapi. Setidaknya bisa meringankan rasa lelah di dalam tubuh. Berendam dengan air hangat adalah favoritku. Mencoba memejamkan mata sejenak sampai badan terasa segar. Duk Liana. Tersentak aku mendengar suara panggilan itu. Segera aku buka kembali mata ini dan melihat siapa yang memanggilku. Aku terkejut, aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana bisa aku berpindah tempat? Bukannya baru saja aku berada di kamar mandi rumah. Mengapa aku bisa berada di tempat pemandian pondokan Nyai? Dengan secepat kilat aku bergegas mencari kimono handuk di tempat biasa, namun tidak juga aku dapatkan, hanya jari khasnya yang ada di sana. Di sini ritualnya sebentar lagi dimulai. Bagaimana Mas Robi makin romantis bukan? Ini karena Nyai loh. Aku mencoba menutup telinga, mengabaikan suara itu. Terus aku berjalan mencoba keluar dari tempat itu. Mau kemana Jeng Liana? Gak sopan jika dipanggil Nyai tapi tidak menjawab. Nanti Nyai marah. Mbak Liana, sudah saatnya kita melakukan ritual bebadan. Saya tuntun ke kamar pengantin lagi ya Mbak. Saya akan membuat Mbak Liana seperti dulu, bergairah dan panas dengan permainan saya. Aku terus menutup telingaku, mencoba mencari jalan keluar. Tidak juga aku dapatkan. Terus aku berjalan menangis ketakutan. Aku ingin pulang, aku ingin kembali ke rumah. Aku tidak ingin berada di sini. Tiba-tiba seseorang menarik tanganku dari belakang. Terasa dingin aku rasakan, sangat ketakutan. Mau kemana Ndo? Tidak sopan kamu berlalu seperti itu. Di mana balasanmu setelah kami lakukan semua untukmu, lalu kamu meninggalkan kami dengan cara seperti ini? Lihat Nyai sini. Entah bagaimana tangannya berada di belakangku, namun wajahnya tepat di depan, jarak yang sangat dekat dengan hidungku. Aku menjerit ketakutan, aku berteriak. Aku ingin melepaskan diri dari cengkeramannya, aku tidak suka. Aku tahu Nyai Juminten tidak ada. Dia sudah meninggal. Aku tahu ini hanya perbuatan jin iblis yang menakutiku. Mencoba sekuat tenaga untuk berteriak minta tolong, semakin keras tangannya mencengkeramku. Jangan ganggu aku mau pulang, jangan usik aku. Tolong. Mami, sadar Mi. Mami, ini papi.
Mencoba membuka mata dan melihat di depanku. Bersyukur dia Mas Robi bukan Nyai. Aku menangis sejadinya. Aku ketakutan. Badan menggigil kedinginan, rasa takut yang luar biasa. Mas Robi terus memeluk, menghangatkan tubuh, dan memakaikan aku daster putih. Daster tidur favorit Mas Robi. Aku menangis di pelukan tanpa terasa aku sudah tertidur di pelukannya. Pagi menjelang masih teringat kejadian di malam itu. Terlalu takut aku berendam terlalu lama lagi. Aku meminta Mas Robi untuk tidak meninggalkanku terlebih dahulu. Namun aku menyadari kesibukannya, mencoba untuk memberanikan diri berada di rumah besar ini. Aku melihat Mbak Dewi sedang sibuk menyuapkan si kembar sambil bermain di halaman belakang. Aku cukup tersenyum memandang dari balkon atas. Sampai saat ini aku masih berada di rumah, belum sempat aku membantu Mas Robi mengurusi bisnis yang lain. Masih terus aku memandang mereka dari balkon lantai 3, dan entah mengapa tiba-tiba aku melihat seorang wanita parubaya menggunakan pakaian kebaya merah berjalan mendekati si kembar dan Mbak Dewi. Aku tersentak, wanita itu tersenyum padaku dan melambaikan tangannya. Semakin aku lihat jelas itu Nyai Juminten. Mengapa dia datang mengganggu kehidupan kami? Segera aku berlari dan berteriak ke arah Mbak Dewi. Aku memberikan isyarat dengan cara melambaikan tangan untuk menyuruhnya masuk. Namun yang kulihat, mereka justru tertawa ikut melambaikan tangan ke arahku. Dengan secepat kilat aku berlari turun ke halaman belakang. Tidak kujumpai kembar dan Mbak Dewi. Kemana mereka? Bukannya mereka tadi di sini sambil bermain ayunan. Lalu kemana perginya mereka? Ciko, Mbak Dewi, kalian di mana? Nyai, jangan ganggu keluargaku, jangan bawa anak-anakku. Mbak Dewi, Ciko, di mana kalian? Aku terus menjerit mencari mereka. Bu, ibu cari saya? Astagfirullah. Iya mbak, anak-anak di mana? Bukannya tadi saya melihat kalian ada di halaman belakang. Di halaman belakang? Tidak loh bu, saya sedang di depan sama anak-anak. Bukannya ibu yang menyuruh saya untuk menjaga anak-anak di depan? Saya belum ke halaman belakang loh bu. Mungkin ibu kecapean, ibu istirahat aja. Biar saya dan Simbo yang mengurusi rumah dan anak-anak. Mendengar perkataan Mbak Dewi, jantungku seakan berhenti. Aku benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa. Lalu siapa yang aku lihat? Aku terduduk lemas di ranjang tidurku. Mungkin ada benarnya aku harus banyak beristirahat. Pikiran tentang Nyai terus menghantuiku. Baru sekejap aku memejamkan mata. Handphone berbunyi dengan malas. Segera aku angkat tanpa melihat nama penelpon. Halo, siapa ya? Bagaimana kabarmu, Nduk? Ini Nyai Juminten. Aku terkejut dan segera mematikan telepon. Terus aku menangis, entah mengapa teror Nyai terus menghantuiku. Ada apa sebenarnya? Mengapa hanya aku yang terus dihantuinya? Bukankah aku sudah diruqyah? Mengapa Nyai terus saja mengganggu kehidupanku? Aku melihat handphone terdapat 5 kali telepon dari nomor yang sama. Aku melihat pesan WA ada 5 kali pesan yang tidak terbaca dengan nomor yang sama juga. Segera aku membaca segala isi WA-nya, yang tidak lain Nyai. Nyai terus saja menanyakan tentang ritual itu, terus mengajakku untuk datang kembali ke pondokannya. Terus dan terus merayuku. Dan akan mengancam jika aku melupakan atas segala jasanya, dia akan terus menghantuiku. Tak sengaja aku melihat tanggal di handphone, Kamis 4 Mei, berarti nanti malam. Malam Jumat Kliwon yang tepat ritual terakhir aku di 3 tahun yang lalu. Segera aku mengingatnya, bukankah tanggal 5 Mei pondokan dibakar dan mereka semua tewas di tanggal itu? Ya Tuhan, pantas Nyai terus menerorku, ternyata semua berkesinambungan di tanggal yang sama. Aku menghubungi Mas Robi, memintanya untuk pulang cepat dan mendatangkan Kiai untuk membantuku dalam menangani terornya yang semakin menjadi. Malam Jumat Kliwon, Mas Robi pulang sesudah sholat maghrib. Segera dia menemuiku di kamar yang tampak seperti orang kerasukan.
Aku menggunakan kebaya merah bersanggul mirip seperti dandanan Nyai Juminten. Menembang lagu Jawa di depan cermin sambil tersenyum, aku tidak ingat dan menyadari dengan apa yang aku lakukan. Serasa tubuhku digerakkan makhluk lain. Assalamualaikum. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Tanya Kiai Ahmad dengan membawa istrinya untuk berjaga-jaga. Waalaikumsalam Pak Haji. Aku menoleh ke arah mereka dengan tersenyum meringis ke hadapan mereka. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan tamu di sini. Segera keluar dan kembali ke asalmu. Jangan salah ya. Dia yang mendatangiku. Dia yang memintaku untuk mendapatkan lelaki itu. Iya kamu, Robi. Apa maksudmu? Masih bisa ku mendengar suara Mas Robi dan Pak Kiai, namun aku tidak bisa bertindak apapun. Badanku terasa berat dan kaku, seakan ada yang menggerakkan tubuh ini. Hai kamu Robi, dia istrimu mendatangi aku untuk memasangkan pelet untuk mendapatkanmu. Setelah apa yang diinginkannya tercapai, lalu dia pergi meninggalkanku begitu saja. Enak saja tidak bisa. Lalu apa maumu? Aku mau dia ikut denganku, bersama denganku menjadi putriku. Akan kunikahkan dia dengan Dimas anakku. Tak bisa, dunia kita berbeda. Kamu harus keluar dari badan wanita ini. Kasihan dia hanya dipermainkan oleh permainan kalian bangsa jin. Apa katamu? Enak saja. Tidak bisa. Akan kubawa dia, jiwanya akan aku tinggalkan raganya yang kosong bersama kalian. Aku mendengar tangis suara Mas Robi seakan takut dia kehilanganku. Namun aku tidak bisa berbuat apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melayang terasa dengan tubuh ini. Entah mengapa aku merasakan merayap di tembok bergelantungan di atas langit-langit. Aku tak merasakan apapun. Hanya yang aku dengar Kiai itu terus membacakan surat panjang yang membakar tubuhku. Terasa sangat panas. Aku merasakan pusing yang luar biasa. Badanku terombang-ambing, jatuh terhempas kembali bangun. Aku kehilangan kesadaran, hanya merasakan badanku lemah mengambang ke sana kemari. Cukup lama aku merasakan, aku seakan tidak kuat. Jiwaku terasa ditarik para dayang Nyai, memaksaku untuk ikut dengan mereka. Aku mencoba sekuat tenaga untuk tetap bertahan, hingga sampai aku merasakan sakit dan panas yang luar biasa ketika istri Pak Kiai dan Simbok serta Mas Robi memegang kedua kaki dan tanganku. Yang aku dengar hanya suara Mas Robi terus memanggil namaku. Mami bangun, bangun Mi, Mami kuat. Mami banyak istighfar Mi. Papi bantu Mami ikuti suara Papi ya. Ikuti bacaan ayat kursi Papi, karena hanya Mami yang bisa menangkalnya. Papi sayang Mami, Mami bisa melawan semua. Aku berupaya sekeras tenaga untuk kembali ke raga tubuhku yang seakan menjadi singgasana Nyai. Meski terasa sulit mengikuti beberapa kalimat ayat kursi yang diucapkan oleh Mas Robi, akhirnya aku berhasil melepaskan diriku dari dayang Nyai dan mendorong Nyai Juminten untuk segera pergi meninggalkan tubuhku. Ya, aku bergelut melawan bangsa jin. Terasa sulit dan sangat sulit, namun aku bertahan dan mempertahankannya. Kembali ke tubuh Mulyana. Bapak akan segera mengunci mereka dan membawa mereka ke tempat yang semestinya. Masuklah segera. Suara Kiai semakin menguatkanku. Aku mendorong keras mereka semua dan kembali masuk ke tubuhku. Jiwaku bertahan dalam ragaku. Aku muntah begitu banyak, tidak ada makanan yang keluar, hanya seperti udara busuk yang keluar dari dalam tubuhku. Entah apa namanya, Kiai hanya mengatakan udara busuk itu.
Itu jin yang terlalu banyak bersarang di tubuhku karena ruqyah pertama kali ini hanya sebagian saja yang dikeluarkan karena jin ini begitu kuat dan sulit untuk dikeluarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau sudah sadar, Pak Robi. Kalau bisa rumahnya dibuatkan syukuran dulu, Pak. Undang anak yatim sekaligus bisa mendoakan orang yang ada di dalamnya. Dan Bapak Ibu ibadahnya dirajinkan kembali ya. Dan Ibu bisa ikut istri saya untuk menyempatkan ikut kajian Islami. Mana tahu bisa menambah ilmu agama dan bisa memetik pelajaran dari semua. Aku hanya mengangguk lemas. Mas Robi memelukku. Aku tidak begitu menyadari apa yang sedang terjadi. Yang aku tahu saat itu aku sedang melawan para dayang dan nyai untuk tidak ikut dengan mereka. Aku bertahan sekuat tenaga dan beruntunglah kekuatan Mas Robi dan Pak Kiai membantuku melawan mereka. Pak Kiai dan istrinya bermalam di rumah kami. Sampai subuh mereka terus bertadarus sekaligus melakukan pembersihan rumah dari gangguan jin. Malam ini aku cukup terlelap tidurnya. Tidak aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Suara merdu mereka bertadarus melafalkan ayat suci Al-Quran membuat kenyamanan dalam diriku. Aku tenang mendengar lantunan ayat suci tersebut yang sebelumnya aku merasakan panas setiap ada orang yang mengaji di dekatku. Namun mengapa tidak di malam ini aku begitu terhanyut sampai tidak sadar aku telah tertidur lelap. Pagi subuh menjelang aku dibangunkan oleh Mas Robi untuk sholat berjamaah bersama Pak Kiai dan istrinya. Serta Simbo dan Dewi, mereka pun tidak ketinggalan. Ini pertama kalinya aku sholat setelah sekian tahun tidak pernah kulakukan sholat lagi. Agak terasa kaku dan lupa dengan bacaan sholat, namun aku tetap mengikuti imam. Aku menangis di dalam sujud terakhirku. Aku menangis di dalam doaku memohon ampunan atas yang selama ini aku lakukan. Seusai sholat aku menangis di pelukan Mas Robi, disaksikan mereka yang masih bersimpu di dalam doa mereka. Papi maafin Mami. Mami telah banyak melakukan dosa besar terhadap Papi. Mami pernah jahat dengan Papi karena cinta Mami yang begitu besar dengan Papi. Namun Papi seakan dingin pada Mami. Sampai akhirnya Mami tanpa sadar meminta bantuan Dinda untuk ikut bersamanya bertemu dengan Nyai Juminten. Nyai Juminten yang Mami anggap dia ada mengikuti segala ritualnya. Mami melakukan ritual ilmu hitam menggunakan pelet untuk menarik perhatian Papi. Sehingga Mami sering memberikan minuman yang Mami anggap itu jamu, ternyata hanya berisi tanah kuburan dan bunga kering saja. Yang Mami teteskan minyak pelet ternyata hanya darah busuk, dan sampai sekarang Mami masih tidak mengetahui darah apa itu. Benar kata Papi, terkadang makanan atau minuman Mami berbau anyir atau busuk. Terkadang di dalam minuman ada tanah dan bunga keringnya karena Mami melakukan atas saran jin itu, Pi. Mami baru sadar semua di saat Mami kembali lagi setelah sekian tahun tidak ke sana. Yang Mami lihat hanya tempat pemakaman saja. Mami tidur berhari-hari di pemakaman itu. Yang Mami lihat pada saat itu pondokan mewah, Pi. Mami menyesal, Pi. Ampuni Mami. Dan sekarang Mami siap seandainya Papi marah dengan Mami karena pernah berniat kotor seperti itu dan Papi meninggalkan Mami kembali ke istri pertama Papi. Mami siap. Karena ini yang harus Mami tanggung. Kulihat Mas Robi tampak terdiam, ada raut wajah kesedihan padanya. Aku melihat Pak Kiai dan istrinya tampak menggelengkan kepala. Aku menyadari begitu jahatnya aku. Begitu buruknya niatku itu. Aku harus siap jika ini memang jalannya. Jika Mas Robi meninggalkanku, aku mencoba siap. Pak, maaf saya ikut campur. Menurut saran saya, lebih baik Bapak coba untuk berpikir terlebih dahulu di saat hati dan kepala dingin. Jangan memutuskan sesuatu dengan emosi.
banyak istighfar, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bapak sudah memiliki anak. Kasihan jika anak ikut menjadi korban dari semua ini. Saya tahu apa yang dilakukan istri bapak tidak terpuji. Salah arah hingga sampai menjadi demikian. Namun selama menjalani tugas seorang istri, bagaimana kesetiaan istri ke bapak? Begitu perhatian dan sayangnya dengan bapak. Maafkanlah istrinya, Pak, dan coba berbicara dengan istri pertama bapak. Jika dia mengerti dan memahami keadaan bapak, ajaklah dia untuk melakukan ini semata hanya untuk menambah pahala. Istri pertama jika mengikhlaskan suami menikah lagi dan memaafkannya, meskipun suami pernah mengkhianati istri, pahala yang didapatkan istri begitu sangat besar, Pak. Cobalah bapak dan ibu segera mendatangi istri pertama bapak. Katakan sejelas-jelasnya. Biarlah istri bapak yang menentukannya, karena haram hukum berpoligami jika tidak ada ridho dan restu dari istri pertama. Saya hanya bisa mendoakan semoga mendapatkan jalan terbaik untuk keluarga bapak. Serasa hening sampai kita melakukan syukuran rumah bersama anak yatim dan masih dipimpin Pak Kiai Ahmad. Mas Robi tampak beda, seakan bimbang dengan segala pikirannya. Sudah sebulan Mas Robi tidak pulang ke rumah. Aku menanyakan salah satu rekan kerjaku yang ada di kantor pusat. Mas Robi tidak terlihat di kantor pusat. Jika dia tidak berada di Jakarta, lalu di mana Mas Robi berada? Aku mengetahui segala sakit hati Mas Robi dengan pengakuanku atas kesalahanku dulu. Meskipun sebenarnya pelet itu tidak ada, semua itu hanya pelet gaib permainan jin saja. Namun niat jahatku ini yang membuat Mas Robi begitu kecewa denganku. Mengapa aku tega melakukan semua itu demi mendapatkannya? Demi mendapatkan cinta dan simpatik darinya. Sebelum pergi Mas Robi mengatakan hanya ingin menyendiri terlebih dahulu. Dia butuh waktu untuk melupakan semua itu. Namun sampai kapan? Mengapa sudah sebulan ini tidak juga dia pulang merindukanku dan si kembar? Mengisi kekosongan, aku mengikuti segala kajian pengajian menambah ilmu agamaku. Aku ingin bertobat, aku ingin lebih mendekatkan diri pada Ilahi. Untuk apa aku memiliki semua dengan cara tidak halal, tapi ternyata semua dikembalikan dengan begitu mudah? Sepulang kajian aku terpana ada sebuah mobil hitam terparkir di halaman depan. Siapa yang datang? Karena ini bukan mobil Mas Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tersentak melihat kedatangan Dodi ke rumah. Bagaimana dia mengetahui rumahku? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Liana, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, kamu makin cantik dengan penampilan barumu. Alhamdulillah baik. Ya, aku baru belajar untuk mendalami agama. Ada apa? Bagaimana mengetahui rumahku? Aku menyuruh kembar untuk masuk ke dalam, bermain di ruang tengah bersama Dewi. Karena aku mengetahui Doni datang ke sini, Mas Robilah yang menyuruhnya. Mungkin kamu akan terkejut melihat kedatanganku. Ya, aku tahu. Aku tamu tidak diundang. Tamu misterius yang berani datang menemuimu. Abi selama ini tinggal di apartemenku. Dia banyak cerita padaku. Bagaimana perasaanku mengetahui Abi yang aku banggakan, yang selalu aku jadikan panutan, ternyata mencoreng semua luka itu dengan perselingkuhan kalian, bahkan menikah siri tanpa sepengetahuan Umi. Bahkan sampai saat ini Abi menyembunyikan semuanya dengan Umi dan adik-adikku. Bukankah kalian sudah saling mengenal Umi kan, Liana?
Kamu tahu kan bagaimana solehannya Umi dan sayangnya Umi kepada Abi. Mengapa kamu tidak melakukan semua itu? Banyak lelaki yang sepadan denganmu. Mengapa justru kamu memilih pria yang jauh di atasmu, menyukai pria yang telah bahagia dengan keluarganya? Mengapa kamu tega melakukan ini, Liana? Aku terdiam tak dapat berkata. Ya, aku memahami segala amarahnya. Melihat anak yang mengetahui ayahnya telah berselingkuh dan akulah selingkuhannya, aku bisa merasakan sakit terlukanya dia olehku. Abi sangat mencintai kalian berdua. Tidak bisa dia memilih satu di antara kalian. Apalagi dia sudah memiliki buah cinta denganmu, si kembar itu. Dan Abi tidak bisa meninggalkan Umi. Apakah kamu pernah mengetahui, Liana? Umiku sakit. Beliau divonis dokter terkena kanker payudara. Pernahkah kau tahu jika satu dada Umiku sudah diangkat? Namun segala keterbatasan Umi dia selalu tambah kuat. Itulah alasan mengapa Abi tidak bisa lepas kontrol menahan nafsunya. Karena sudah beberapa tahun belakangan Umi jarang memberikan pelayanan kepada Abi. Seharusnya sebelum kau mencoba mencintai lelaki yang beristri, lihatlah keadaan istrinya terlebih dahulu. Jangan asal nafsu saja, Liana. Maaf Liana, aku tidak bisa menahan amarahku. Umi sudah 3 tahun belakangan ini terapi dan berobat melawan kankernya. Alhamdulillah semenjak Abi memberikan perhatian lebihnya, Umi memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh. Tapi sekarang kondisi Umi yang menurun karena Abi jarang pulang. Abi terlalu sibuk dengan wanita simpanannya sampai melupakan keadaan istri sendiri. Jika kamu di posisi Umi di saat kamu terbaring sakit, tidak bisa memberikan pelayanan ke suami dengan kondisi terbatasmu, apakah kamu rela melihat suamimu berselingkuh dengan wanita lain? Aku menangis. Aku tidak menyangka ternyata keegoisanku justru melukai hati semua orang. Aku menyesali diri. Andaikan waktu itu aku bisa bersabar sampai menanti jodoh datang tanpa harus mengambil lelaki yang telah menjadi milik orang, tentu tidak akan seperti ini ceritanya. Dan sekarang aku baru paham mengapa Dinda melarangku mendekati Mas Robi. Mungkin Dinda telah mengetahui keadaan istrinya. Ya Allah, begitu jahatnya aku. Bolehkah aku tahu golongan darah kembar apa, Liana? Golongan darah mereka B seperti papinya. Aku juga B, dan bukan kasih kembar, dan aku saudara juga karena masih memiliki gen yang sama dengan Abi. Lalu maksudmu apa? Begini Liana, masalah ini tidak ada yang tahu. Abi masih menyembunyikan semuanya dengan Umi. Abi tidak berani mengungkapkan dengan Umi karena tidak mau Umi sampai drop dengan kesehatannya. Bukannya kalian hanya menikah siri, belum sah di mata hukum kan? Aku bersedia untuk menikahi kamu. Anggaplah sebagai ucapan permintaan maaf Abi kepadamu. Akan berbeda cerita jika Umi tidak ada. Aku akan mengikhlaskan kalian. Namun aku mohon demi Umi, jangan sampai Umi tahu tentang perselingkuhan Abi denganmu. Insya Allah aku akan bertanggung jawab menanggung si kembar dan mencoba mencintai ibu dan anak yang seharusnya lebih tepatnya adikku sendiri. Aku akan pulang dan memberimu waktu. Bisa kau jelaskan dengan Abi jika dia pulang ke Bandung. Mungkin ini adalah jalan yang tepat untuk keberlangsungan kita semua. Aku pamit dulu. Setidaknya aku sudah lega mengungkapkan rasa kecewa aku terhadap kalian. Namun aku tidak akan egois. Demi kelangsungan kamu dan anak-anakmu, aku akan bertanggung jawab menggantikan Abi. Aku pulang dulu. Tidak perlu mengantarkanku keluar. Permisi Liana. Assalamualaikum. Aku terdiam, terpaku mematung. Aku kebingungan, sementara aku menyesali atas semua kesalahanku dan bimbang dengan permintaan dirinya. Aku sangat mencintai Mas Robi, namun aku tidak bisa mempertahankan cinta ini melihat keadaan Zahra. Benar kata Doni, jika aku berada di posisi Zahra, bagaimana terluka dan hancurnya hatiku. Entah berapa banyak air mata yang aku keluarkan, penyesalan yang terjadi di belakang selalu meninggalkan rasa sakit yang sangat mendalam. Aku masih menunggu kedatangan Mas Robi menanyakan tentang hubungan kita. Meskipun aku harus mempersiapkan diri jika nantinya aku tidak bersama dengannya lagi.
Menangisi semua hal yang telah terjadi, untuk apa? Semua ini salahku, terlalu terbawa nafsu tanpa memikirkan dampak akibatnya. 3,5 tahun menyandang status sebagai istri siri dan usia si kembar yang sudah memasuki 2,5 tahun membuatku berpikir keras dengan status mereka. Mereka belum memiliki akte kelahiran karena terhalang oleh status pernikahan kami. Sedangkan usia terus bertambah, pendidikan si kembar bagaimana? Jika status pernikahan kami hanya seperti ini, sah dalam agama namun tidak berlaku di negara hukum ini. Masih memikirkan perkataan Doni, mungkinkah aku harus menerima tawarannya untuk menikah dengan dia? Namun tidak ada cinta di hatiku. Aku mengetahui dia menyukaiku sejak lama, sejak aku berada di kantor pusat. Dia terus memberikan perhatian lebih dan khusus padaku, namun tidak pernah aku hiraukan. Yang aku cinta tidak lain ayah kandungnya sendiri. Teramat pusing memikirkan hal itu. Mas Robi yang tidak kunjung pulang membuat hatiku semakin teriris. Aku tidak bisa menjalani keadaan seperti ini. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa memejamkan mata. Hati dan pikiranku sangat kalut. Ya, aku memiliki seseorang yang selama ini mengajariku banyak hal. Bukannya Juminten, melainkan Bunda Fatimah, istri Kiai Ahmad yang membantuku dalam teror Nyai. Melihat jam sudah pukul 9 malam, ragu takut mengganggu istirahat beliau. Namun aku butuh Bunda untuk meringankan bebanku ini. Assalamualaikum Bunda, maaf Bunda, aku mengganggu istirahat Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur nak? Belum Bunda. Bunda, aku menangis terisak. Menangislah nak, tidak apa-apa. Sambil istighfar ya, biar lebih tenang. Bunda, bagaimana, sudah tenang? Iya Bunda, sedikit lega. Liana mau curhat sama Bunda. Aku menceritakan semua yang terjadi. Keadaan Zahra, Mas Robi yang juga tidak pulang, lalu kedatangan Doni yang akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan abinya. Nah Liana, mintalah petunjuk dengan Allah. Bunda tidak bisa membantu banyak karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menurut kita baik belum tentu itu yang terbaik. Namun jika kehendak Allah itu terjadi, yakin dan pastilah itu jalan yang terbaik meskipun kita merasakan ketidakadilan. Cobalah untuk belajar ikhlas dalam menghadapi segala ujian. Insya Allah jika Liana kuat dan bisa melunturkan segala dosa-dosa Liana di masa lalu. Caranya bagaimana Bunda? Liana tidak tahu harus melakukan apa lagi. Liana bingung Bunda. Sudah mencoba menghubungi Mas Robi, namun Mas Robi tidak pernah mengangkat telepon Liana. Sedangkan jika menerima tawaran Doni, Liana tidak pernah menyukainya. Liana bingung Bunda. Sholat istikharah nak. Bangun nanti di 1/3 malam, sholat taubat, sholat tahajud dan sholat istikharah. Minta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ada jawaban dari semua itu. Besok pagi kita bertemu saja di Padepokan Al-Hidayah ya. Lebih enak jika bertemu langsung. Oh iya Bunda, malam ini Liana coba untuk bangun 1/3 malam. Terima kasih ya Bunda. Insya Allah jika tidak ada halangan Liana mampir ke padepokannya Bunda. Ya sudah Bunda, istirahat saja. Sudah malam. Liana sudah cukup lega Bunda. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Segera aku matikan handphone dan benar juga. Mungkin meminta petunjuk dengan Allah dan mengungkapkan semua curahan hati kepada Sang Pencipta jauh lebih baik. Segera aku pasang alarmku dan segera mencoba tertidur agar tidak kesiangan bangun. Pukul 3 dini hari, segera aku terbangun. Aku melihat si kembar masih tertidur pulas di ranjang tidurku. Semenjak Mas Robi tidak pernah pulang, si kembar selalu tidur bersamaku. Kubiarkan Dewi dan Simbo di kamar mereka. Khusyuk aku melaksanakan sholat sunnah malam. Di sujud terakhirku selalu kuungkapkan rasa tobatku ini.
Aku bertobat dan begitu memohon ampunannya. Memohon petunjuk apa yang harus aku lakukan, langkah apa yang harus aku pilih. Memilih Doni atau tetap dengan Mas Robi. Selesai melaksanakan sholat sunnah, segera aku bertadarus setidaknya untuk mendinginkan hati dan pikiranku sambil menunggu azan subuh tiba. Benar kata Bunda, ikhlas itu tidak mudah. Aku harus siap apapun jalan yang diberikan Tuhan. Itu adalah yang terbaik meskipun berawal aku merasakan perih. Namun aku percaya itulah yang terbaik. Terasa ringan setelah aku mulai terbiasa melakukan sholat sunnah malam ini. Mulai terlatih untuk bangun pagi mengerjakan kewajiban sebagai umat muslim. Dan mencoba mulai berolahraga seperti dulu lagi. Ya setidaknya biar aku merasa lebih segar dan rileks meskipun hati dan pikiranku tampak kalut. Aku tidak ingin terlihat lemah, entah mengapa baru saja aku melakukan meditasi yoga. Teringat dengan Zahra, mengapa yang ada di pikiranku Zahra, mengapa bukan Mas Robi atau Doni? Dan sudah beberapa hari setelah aku melaksanakan sholat malam terlintas wajah Zahra. Ada apa? Mengapa Allah seakan memberikan petunjuk padaku? Mendengar kabar dari Dinda, jika Zahra berada di ICU, sudah beberapa hari dia dirawat di sana. Pantaslah Mas Robi seakan sulit aku menghubunginya. Dinda menyuruhku datang ke rumah sakit dikarenakan dia berada di Sydney. Pekan depan dia baru bisa kembali ke Jakarta. Dia memintaku datang untuk melihat kondisinya dan menyampaikan pesan Dinda yang belum bisa hadir menjenguknya. Aku bimbang. Aku bingung bagaimana aku bisa ke sana dengan kondisi genting seperti ini. Di sana pasti ada Mas Robi dan keempat anaknya. Pastilah aku sudah tidak diizinkan masuk ke ruangan Zahra, dan bagaimana bisa aku menyampaikan amanah Dinda? Bismillah, aku yakin ini jalan yang ditunjukkan Allah. Segera aku menyiapkan perkakas, memesan tiket kereta karena akan jauh lebih cepat sampai jika aku harus menggunakan mobil. Aku bawa kembali Dewi dan si kembar. Sampai di Jakarta, kembar dan Mbak Dewi aku bawa ke rumah Mama. Aku menyampaikan pada Mama semuanya. Mama dan Papa menguatkanku, memberikan semangat untukku. Apapun yang terjadi harus diterima dengan lapang dada. Kulajukan mobil Mama menuju rumah sakit dan ruangannya diinfokan oleh Dinda. Sesampai di sana aku melihat ruangan tertutup, tidak diperbolehkan semua orang bisa masuk. Aku meminta izin dokter dan suster untuk bisa menjenguk dan masuk ke ruangan itu. Dokter mempersilakanku dan suster membantuku menggunakan pakaian khusus pasien ICU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya menyambut salamku. Doni dan Mas Robi tampak terkejut melihat kedatanganku. Zahra tersenyum manis memandangku. Tak aku melihat si Edo dan kedua putri Mas Robi berada di sana. Doni seakan menarik tanganku untuk keluar. Dia tampak tidak suka aku berada di sini, namun semua berhenti di saat Zahra mempersilahkanku masuk. Abi, Abang Doni bisa keluar sebentar. Om ingin bicara dengan Liana, sudah lama tidak bertemu. Umi kangen sama Liana. Umi sudah menganggapnya kayak anak sendiri sama seperti Dinda. Boleh keluar dulu ya Abi dan Abang. Aku tampak canggung di saat mereka meninggalkanku. Kini aku berdua dengan Zahra. Melihat kondisinya yang begitu sambil memprihatinkan membuatku menyalahkan diriku sendiri. Liana sini dekat tante. Aku menurut mendekatinya dengan perlahan. Subhanallah, Masya Allah, semakin cantik kamu berhijab. Bagaimana kabarmu dan si kembar? Bagaimana suami? Apakah dia masih sering pulang atau tidak ada kabar lagi? Tante sedih melihat keadaan kamu. Dinda banyak cerita pada tante dengan keadaan kamu yang menikah siri dengan lelaki yang tidak bertanggung jawab. Andaikan tante sehat, pasti tante akan datang ke Bandung menemani kamu, biar tidak merasa kesepian lagi. Aku begitu tersentuh dengan kelembutan hatinya. Mengapa aku tega melakukan ini semua padanya?
Seorang istri yang begitu baik dan soleha tega aku merebut suaminya dengan cara demikian. Aku tak dapat menyembunyikan air mata yang terus mengalir. Semakin aku menahannya, semakin kuat air mata ini jatuh, tepat mengenai jemari tangannya yang lentik. Loh, kok nangis? Kenapa? Kamu yang kuat ya. Tante melawan sakit ini sudah hampir 4 tahun coba bertahan. Tapi Tante merasakan sudah saatnya Tante harus siap. Harus ikhlas dengan yang diberikan Tuhan. Kita diberi cobaan dan ujian, ikhlas dan yang pasti akan ada jalan keluarnya. Kita diberi sakit, ikhlas meskipun kita harus ikhtiar dalam mengobatinya. Semoga dengan keikhlasan itu justru akan melunturkan segala dosa-dosa kita. Sama seperti Tante yang meskipun Tante sudah ikhtiar kemana saja untuk berobat, jika Tuhan sudah berhendak lainnya, Tante harus ikhlas dan siap. Mungkin ini sudah jalannya. Liana, sebenarnya Tante membutuhkan Liana. Tapi semua terserah Liana. Coba panggilkan Om Robi dan Doni ke sini. Aku menurut kembali. Dengan segera aku memanggil Mas Robi dan Doni, dan tidak sengaja aku melihat kedua putri Pak Robi datang menuju rumah sakit. Kami berlima kembali masuk ke dalam ruangan. Tampak Zara tersenyum kepada kami. Halo gadis-gadis Umi yang cantik. Sudah datang ya? Bagaimana restorannya, ramai kan? Umi bangga sama kalian karena kalian sudah berkumpul. Umi ingin menyampaikan satu hal pada kalian. Tapi janji ya, jangan ada yang nangis. Umi sakit saja tidak menangis. Masa kalian yang sehat nangis? Abi, Liana bisa mendekat. Aku, Mas Robi dan Doni tampak terkejut Zara meminta aku dan Mas Robi mendekatinya. Abi, kasihan Liana, saat ini Liana sudah menjanda. Tidak ada kabar dari suaminya dan bahkan menceraikannya begitu saja. Umi mau Abi nikahi Liana ya. Jujur Umi sedih di saat Umi sakit. Umi tidak berbakti pada Abi, tidak bisa memberikan apa yang seharusnya dilakukan istri. Umi merasa bersalah Abi dan melihat Liana yang sudah banyak berubah. Dia menutup auratnya dengan baik, berhijab syar'i seperti Umi. Umi sangat yakin dia bisa menjaga Abi dan keluarga dengan baik. Bisa merawat Abi sampai Abi tua. Umi sebelumnya banyak bertanya dengan Dinda bagaimana nak Liana. Katanya dia wanita yang penuh semangat, fokus dalam bekerja dan tidak pernah pantang menyerah. Semangat dan kepintaran serta kepiawaiannya dalam bekerja. Umi melihatnya seperti Umi saat masih muda dulu. Umi sangat menyukai Liana, tapi semua terserah Liana dan Abi. Umi sejujurnya tidak akan rela jika kelak nanti Umi tidak ada Abi menikah dengan wanita lain. Wanita yang tidak Umi kenal jauh lebih baik. Umi rela dan ikhlas jika Abi menikah dengan Liana. Umi, jangan bicara seperti itu. Umi akan sembuh, Doni yakin, Mi. Tapi mengapa Umi menyuruh Abi menikah dengan Liana? Mengapa tidak dengan Doni saja, Umi? Doni belum menikah dan belum memiliki pasangan. Doni abang yang paling ganteng. Seandainya Liana belum menikah dan memiliki anak, tidak mengapa Umi menikahkan kalian. Namun masalahnya Liana membutuhkan seorang lelaki yang dewasa dan penuh tanggung jawab untuk anak-anaknya kelak. Apalagi suaminya tidak ada kabar, dan Dina mengatakan suaminya sudah menceraikannya. Lalu bagaimana dengan anak-anaknya? Itu yang membuat pertimbangan Umi. Sedangkan Doni masih muda, banyak pilihan Doni. Tapi Liana mungkin banyak yang suka, tapi untuk anak-anaknya.
Sulit menerima jika seorang wanita telah memiliki anak tidak akan mudah seperti yang dibayangkan Doni. Apakah kamu tidak ingin melihat Abi ada yang menjaganya, merawatnya sampai Abi tua nanti? Jika Abi salah mendapatkan wanita hanya mengincar harta Abi saja, lalu ketika Abi sakit ditelantarkan begitu saja, apakah kalian mau? Pasti tidak kan? Umi sudah mempertimbangkan semuanya. Bagaimana Abi dan Liana, kalian bersedia? Ini permintaan terakhir Umi. Aku dan Mas Robi saling berpandangan. Aku melihat Doni tampak tidak menyukai permintaan Zahra, namun dia tampak mencoba tegar menghormati permintaan terakhir Zahra. Umi sayang, jangan bicara seperti itu. Abi yakin Umi sembuh. Tidak ada wanita yang bisa menggantikan istri sebaik Umi. Kuat ya Umi. Abi, Umi mohon, ini permintaan terakhir Umi. Jika Abi bersedia, nikahlah di depan Umi. Carilah penghulu KUA untuk menikahkan Abi dan Liana. Umi ingin turut menyaksikannya. Semakin deras air mata keluar dengan sendirinya. Dua putri Mas Robi tampak memohon padaku menerima Abinya sebagai suamiku, yang sebelumnya Mas Robi memang sudah suami siriku. Di hari itu, ketiga anak Mas Robi segera melakukan apa yang diminta Zahra. Para gadis sibuk mendadaniku, dan Doni sibuk mencari penghulu KUA sekitar. Aku tidak dapat berkata apapun, begitu juga dengan Mas Robi. Mulut kami tertutup rapat, masih menyembunyikan status kami. Tak begitu lama penghulu datang dengan menggunakan pakaian khusus ruangan ICU. Disaksikan para dokter, perawat, serta ketiga anaknya. Edo segera didatangkan bersama babysitter. Semua anak Mas Robi datang berkumpul di ruangan itu. Mama dan Papa pun segera didatangkan. Suasana cukup hening, hanya isak air mata yang mencoba untuk tertahan tak berucap. Meskipun teramat sulit, aku disandingkan dengan Mas Robi, Papa yang menikahkanku di hadapan penghulu dan semua yang hadir sebagai saksi kami. Aku menangis tiada henti, tidak pernah kubayangkan akan menjadi seperti ini. Dengan tegas dan lantang, Mas Robi mengucapkan ijab kabul dengan mas kawin cincin pemberian Zahra. Cincin pernikahan Zahra dipakaikan ke jari tanganku. Semua orang menangis tak terkecuali Mas Robi. Aku begitu bergetar, merasakan suasana yang begitu mengharukan seperti ini. Aku melihat Mas Robi memohon restu padanya, dia hanya tersenyum. Terima kasih Liana. Sayangi Abi yang sekarang telah menjadi suamimu seperti aku mencintai dan menyayanginya. Titip Edo ya, rawat dia dan sayangi dia sebagai anak sendiri. Zahra terbatuk dan tampak tersengal suaranya. Kami semua menuntunnya mengucapkan syahadat kepada Zahra. Dengan terbatas Zahra mengikuti sampai selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perlahan dia menutup matanya dan menghembuskan napas terakhir dengan senyuman di bibirnya. Pecah keheningan dengan suara isak tangisan. Aku memeluk Edo yang tak menyangka Umi yang sangat dicintainya telah tiada. Aku masih menyimpan rahasia padanya. Mungkin ini jawaban dan petunjuk untukku. Seakan Allah membiarkan rahasia ini tertutup rapat agar tidak melukai semua orang, termasuk wanita yang begitu baik seperti Zahra. Benar kata Bunda Fatimah, ikhlas itu tidak mudah, membutuhkan banyak hal untuk bisa ikhlas. Dan jika kita ikhlas dan pasrah dengan apa yang ditakdirkan, Allah akan memberikan jalan dan petunjuk tanpa kita ketahui. Keikhlasan yang luar biasa aku dapatkan melihat Zahra mengikhlaskan aku menikah dengan suami tercintanya. Padahal aku yang telah jahat mengkhianati pernikahannya, namun dia justru mempercayakanku untuk menikah dengan suaminya. Aku melihat Doni mencoba mengikhlaskan kami menikah, meskipun dia tahu jika Abinya telah mengkhianati cinta Umi dan akulah wanita yang telah merusak hubungan orang tuanya. Dan keikhlasan anak-anak Mas Robi telah ditinggalkan Umi yang sangat mereka sayangi dan dicintai. Mereka cukup tegar melihat perjuangan Umi yang luar biasa melawan kanker payudara, sampai akhirnya Allah mengakhiri segala sakit yang dirasakan. Aku segera menghubungi Dinda mengatakan tentang keadaan kami di sini. Dinda cukup histeris, segera dia mengurus kepulangannya ke Jakarta.
Awan seakan tampak ikut bersedih. Cerai yang semula ada mendadak gelap menghitam. Kami kehilangan wanita yang paling baik, wanita cantik dan soleha. Aku lebih memilih sayang padanya. Kami harus mengikhlaskan kepergiannya. Di pemakaman melihat Mas Robi tampak tertunduk. Seakan menahan air mata, aku merasakan penyesalannya teramat dalam pada Mas Robi. Ingin aku mendekatinya, namun aku dihalangi oleh Doni, menyuruhku untuk membiarkan Mas Robi dengan keadaannya seperti itu. Maafkan aku, Mas. Mungkin jika aku tidak pernah hadir, tidak akan mungkin hal seperti ini terjadi. Dan dirimu akan lebih fokus menjaga dan merawat Zahra. Namun aku tidak bisa menyalahkan takdir, meskipun teramat perih menjalaninya. Semuanya skenario Allah yang hanya bisa kita jalankan dan melaluinya dengan ikhlas. Kembali mengantarkan Dinda ke bandara, dia memeluk erat sekali. Rasa sedih kehilangan tante kesayangannya belum juga hilang. Dinda sahabatku, kini statusku menjadi tantenya dia. Meskipun dia terkejut mendengar aku menikah dengan Mas Robi atas permintaan Zahra, namun dia mencoba untuk memahami. Gak nyangka ya dulu kita bersahabat. Kalau ngomong lu gue, sekarang aku tidak lain menjadi keponakanmu, dan aku harus memanggilmu dengan tante. Ada sulit gimana gitu Ntar kan lama-lama terbiasa. Dinda ponakan tante. Take care ya. Salam buat James. Iya tante. Kita pun tertawa bersama. Semenjak kepergian Zahra, aku berada di rumahnya. Meskipun aku merasakan Mas Robi masih belum bisa menerima kenyataan. Aku berikan waktu untuknya, biarlah dia dengan segala kepedihan yang begitu mendalam. Ada kalanya dia akan kembali mengikhlaskan yang telah pergi. Aku merapikan semua perkakas Zahra, tidak pernah aku menyingkirkan barang-barangnya. Entah mengapa mataku tertuju ke buku diari berwarna kuning bunga. Aku melihat buku diari berada di tumpukan majalah kuliner yang sengaja dia beli untuk menu baru di restorannya. Mencoba membacanya dengan perlahan, sungguh begitu takjub melihat kisah percintaan mereka. Terus aku membacanya sampai pada akhirnya aku menemukan beberapa tulisan yang membuatku bergetar. Rasa penasaranku sudah terbayarkan. Kedatanganku ke Bandung mengawali kecurigaanku selama ini. Abi yang tidak pernah pergi selama ini, dia tega meninggalkan kami berhari, berminggu, bahkan berbulan-bulan. Aku menahan rasa sakitku sendiri, kuat demi mereka, anak-anak yang sangat aku cintai. Ya Allah, ada apa dengan suamiku? Mengapa dia terus mengigau menyebut nama Liana? Siapa Liana itu? Ataukah dia Liana sahabat Dinda keponakanku? Aku harus mengetahui kebenarannya. Astagfirullah, aku mau mergoki Abi berada di apartemen lain. Aku mencoba menanyakan pemilik kamar itu. Meskipun sulit aku mendapatkan identitas pemilik kamar tersebut, aku tidak menyangka Abi berada di apartemen Liana. Sakit hati melihat mereka tega berselingkuh di belakangku. Ternyata stadium 3 sudah menggerogoti hampir seluruh dadaku. Namun rasa sakit ini tidak begitu kuhiraukan. Abi masih berada bersama Liana. Bahkan aku mendengar jika Liana sudah menikah siri dan memiliki anak dengan Abi. Begitu hancur hatiku mendengar semua cerita itu. Aku mencoba menampiknya, namun semua terjadi. Aku melihat anak Liana begitu mirip dengan Abi. Di waktu pernikahan, Dinda mencoba untuk tidak mengetahui apapun. Rasanya teramat sakit, namun harus ku menutupi luka hati ini. Menyaksikan mereka pandai bersembunyi di belakangku seakan tidak pernah terjadi. Ya, aku menyadari selama sakit tidak pernah aku berikan nafkah batin untuk Abi. Wajarlah jika dia melampiaskan dengan Liana. Aku merasa usiaku tidak lama lagi. Aku menahan rasa sakit sendiri. Meskipun saat ini Abi sudah sering ke rumah, namun sudah tidak bisa aku bertahan lagi. Masuk stadium 4, dokter pun telah menyerah.
Jaringan kanker sudah menjalar kemana-mana. Aku tidak boleh dendam. Meskipun hati terluka dan hancur atas apa yang dilakukan Abi padaku, aku akan tetap tersenyum dan mencintainya jika waktu itu tiba. Seandainya aku belum bisa bertemu dengan Liana, tetap aku meminta pesan terakhirku ke Abi di hadapan anak-anak. Untuk menikahi Liana, aku merestui mereka. Meskipun aku telah dikhianatinya, aku mencoba ikhlas karena aku percaya Liana gadis yang baik. Mungkin Abilah yang selama ini menggodanya dan aku percaya ada cinta di antara mereka. Seandainya usiaku sampai di sini, seandainya belum sempat aku mengungkapkan kepada mereka, mungkin melalui tulisan ini aku akan mengungkapkan kepada mereka jika aku merestui hubungan mereka. Aku meridhoi, mungkin ini jalannya, menikahlah meskipun tanpa ada Umi. Resmikan pernikahan kalian di jalur hukum, bukan dengan siri seperti ini. Cincin pernikahan kita akan kuberikan dengan wanita pilihanmu, Abi. Semoga dengan cincin ini Abi mengingat bagaimana perjuangan cinta kita. Cukup Abi mengkhianati Umi, jangan lagi Abi mengkhianati Liana yang telah melahirkan anakmu. Tak lagi aku melihat tulisan lainnya. Aku menangis setelah membaca semuanya. Tak kusangka selama ini Zahra telah mengetahui perselingkuhanku dengan Mas Robi. Dia menutupi semuanya dengan begitu tegar dan kuat. Pantaslah kedatanganku membuat dia memaksaku menikah dengan Mas Robi di hari itu juga. Semua rencana yang dia inginkan terwujud sudah. Namun aku tak menyangka selama ini dia telah mengetahui semuanya. Zahra, belum pernah aku menemukan wanita seperti dia. Mengetahui perselingkuhan suaminya namun tetap selalu baik kepada Mas Robi dan aku. Bahkan begitu tegar dan kuatnya dia menjadi saksi pernikahan kami. Kupeluk buku diary Zahra, begitu sangat menyesal atas apa yang aku lakukan. Aku menangis tiada henti mengingat akan semua perlakuan jahatku terhadap mereka yang begitu baik. Beruntunglah gadis-gadis Mas Robi begitu baik. Meli dan Della mereka tampak akrab padaku. Edo tampak akrab dengan si kembar Siko dan Cika. Kami terlihat kompak meskipun usiaku tidak begitu jauh dengan anak-anak Mas Robi. Mas Robi mulai membuka hatinya lagi padaku, mencoba untuk memaafkan dan melupakan atas semua kesalahanku itu. Hanya Dorian tampak tidak begitu akrab. Aku tahu dia masih menyimpan rasa kecewa. Namun tak pernah aku hiraukan. Biarlah dia seperti itu sampai pada waktunya dia akan bisa menganggap aku ada. Rumah di Bandung terpaksa kami sewakan karena aku memilih tinggal di rumah Mas Robi yang di Jakarta. Simbok dan Dewi masih aku pekerjakan dan tinggal bersama kami di Jakarta. Meskipun rasa bersalah menutupi segalanya dengan mereka, mungkin inilah takdir Tuhan. Mengubur masa lalu yang kelam dan membuka lembaran baru bersama. Semenjak sering mengikuti pengajian bersama Bunda Fatimah, Jakarta Bandung sudah terasa begitu dekat. Aku sering bolak-balik sana. Beruntunglah Mas Robi sangat mendukung atas perubahanku. Berpakaian dengan menutup aurat yang dulu aku mencacinya, merasa gerah jika berpakaian panjang. Terlalu mengumbar aurat dan membanggakan bodi seksiku. Sekarang rasanya menunjukkan sehelai rambutku pada lelaki lain. Terasa malu dan takutnya diriku. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang aku lakukan. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mencoba memperbaiki segalanya, setidaknya dosa-dosaku tidak terus bertambah. Selama mengikuti pengajian, baru kali ini aku dipersilahkan Bunda Fatimah untuk mengisi pengajiannya. Terasa gugup dan bingung, aku belum mempersiapkan materi apapun. Namun semua mata tertuju padaku dan aku melihat Mas Robi yang selalu setia mengantarku pergi ke Padepokan Al-Hidayah. Dia tersenyum dari kejauhan, mengangguk dan memberikanku semangat agar aku bisa. Entah mengapa di pikiranku terbesit kata pelet. Pelet gaib yang aku alami. Mulai aku menceritakan kepada mereka tentang apa yang aku alami. Mereka mendengarkan dengan penuh seksama. Terkadang aku melihat tatapan mata tajam seakan menyayangkan dengan keputusan jahatku. Namun setelah aku menceritakan sampai selesai, mereka menangis terharu.
memujiku dengan keputusanku yang ingin bertobat. Riuh tepuk tangan serta pujiannya aku dapatkan, aku sangat tersentuh. Masih banyak ternyata yang sayang denganku meskipun aku pernah melakukan hal yang tidak terpuji. Bagaimanapun lakukan semua hal atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita memiliki niat melakukan hal dengan cara yang tidak baik, terutama bersekutu dengan bangsa jin. Beruntunglah diriku masih diberi kesempatan untuk bertobat, namun jika tidak, apabila Allah mencabut nyawaku dengan keadaan aku masih bersekutu dengan jin, penyesalan apalagi yang harus kulakukan jika sudah di akhirat semua pintu maaf akan tertutup. Mungkin aku tidak bisa diterima di bumi maupun di langit. Allah masih sayang padaku, memberikan kesempatan padaku untuk bertobat dan mengakhiri semua ini, meskipun jalannya aku dapatkan dengan cara seperti ini. Bunda Fatimah menyanjung atas keberanianku memberikan inspirasi kepada mereka semua. Di saat aku bersalaman hendak pamit pulang ke Jakarta bersama Mas Robi, ada salah satu wanita parubaya mendatangiku. Maaf sebelumnya teh, saya Ibu Suci. Sebenarnya sudah lama ikut di pengajian Bunda Fatimah. Namun kali ini saya terkagum dengan isian kajiannya disampaikan Teh Liana. Kalau boleh saya meminta izin kepada Teteh, boleh tidak Teteh mengisi kajian dengan topik yang tadi? Kebetulan saya tinggal di Bekasi, Jakarta dan Bekasi kan tidak terlalu jauh kan Teh? Karena banyak di tempat saya warganya suka melakukan ritual begitu untuk pesugihan gitu Teh. Mana tahu dengan ceramah dari Teteh membuka mata hati mereka biar bisa cepat sadar dan bertobat. Teteh mau minta bayaran berapa, insya Allah saya berikan. Aku hanya tersenyum dengan permintaan wanita parubaya itu. Maaf Ibu, bukannya saya tidak mau, saya bukan ustazah. Ilmu agama saya juga masih kurang, saya hanya menceritakan berdasarkan pengalaman saya. Ibu bisa mengundang Bunda Fatimah saja yang lebih memahami agama daripada saya. Saya takut salah jika dalam berbicara terutama menyangkut agama. Maaf ya Ibu, dan saya tidak perlu dibayar karena saya di sini tidak meminta bayaran apapun. Hanya senang bisa berbagi pengalaman saja. Masya Allah Teh, udah cantik, baik, rendah diri lagi. Tidak apa-apa Teh, saya juga sudah mengundang Bunda Fatimah, tapi saya minta Teteh datang bersama Bunda Fatimah ya Teh. Saya mohon biar warga saya banyak yang bertobat. Aku terdiam bingung menjawab permintaan Ibu Suci. Melihat keraguanku, Bunda Fatimah yang menjawabnya. Dia menyanggupinya dan mencoba untuk datang bersamaku. Semenjak mengisi acara pengajian ini, aku sering diundang di acara pengajian. Mas Robi terus mendukung dan mensupportku. Bahkan aku pernah mengisi acara pengajian di salah satu TV swasta. Banyak yang menyukai pengalaman yang aku alami ini ya, sampai akhirnya para gadis Mas Robi akhirnya mendengarkan. Mereka tampak begitu simpatik denganku. Simpatik akan diriku yang segera bertobat dan merubah sesuatu hal yang buruk menjadi manusia yang jauh lebih baik. Bunda suka menulis ya? Tidak, ini cuma iseng-iseng aja. Meli tadi pinjam laptop Bunda buat ngerjain beberapa proposal kantor, karena laptop Meli tertinggal di kantor. Pinjam Bang Doni pelit, pinjam Dela laptopnya ada di restoran. Lihat laptop Bunda ada di depan TV, Meli pinjam aja. Tidak sengaja Meli melihat banyak tulisan Bunda. Bagus Bunda, kenapa tidak dicetak dan diberikan ke penerbit aja? Tidak perlulah, kan ini cuma tulisan iseng saja. Gak menarik lah buat dibaca. Bukannya Abi punya rekan penerbit juga? Soalnya Dela sering datang ke kantor penerbit memberikan banyak ulasan tentang menu baru di restoran. Lihat di meja Umi banyak majalah kuliner kan Bunda? Nah itu kerjaannya Dela. Coba nanti Meli bilang sama Abi. Aku hanya tersenyum saja, tidak menanggapi mereka para gadis. Meskipun umur kita tidak terlalu jauh, namun ajaran Umi dan Abinya begitu sopan padaku, begitu baik dan bisa menghargai keberadaanku di sini. Padahal mereka tahu aku ibu tiri yang telah menghancurkan rumah tangga orang tuanya. Namun sifat baik Uminya menurun pada mereka. Mereka tidak pernah dendam padaku.
Waktu semakin cepat berlalu, si kembar sudah bisa masuk sekolah PAUD. Karena kesibukanku yang tidak bisa terus mengajak mereka, aku sudah cukup lega, bersyukur akhirnya mereka memiliki akte kelahiran dan nama mereka masuk di dalam kartu keluarga. Karena pernikahanku yang sudah tercatat di catatan sipil. Baru sibuk aku membantu Simbok dan asisten rumah tangga Zahra yang sudah menetap di sini untuk menghidangkan jamuan makan malam. Tiba-tiba telepon berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda Liana. Benar atas nama Bunda Liana kan? Iya benar, dengan siapa ya? Ada perlu apa? Oh baik Bunda, saya Bayu dari percetakan dan penerbit PT Rumah Baca. Seminggu yang lalu putri Bunda adalah mengirimkan naskah kepada saya untuk minta tolong diterbitkan dengan persetujuan dari Dewan Direksi karena beberapa tim harus menyeleksi beberapa naskahnya. Akhirnya Dewan Direksi meminta waktu Bunda besok hari Rabu pukul 10 pagi bertemu di kantor PT Rumah Baca di alamat Jakarta Pusat. Untuk tempatnya bisa di Sherlock aja ya Bun. Itu langsung tepat jalannya di depan kantor kami. Untuk tanda tangan persetujuan karena naskah Bunda disetujui untuk diterbitkan. Meskipun harus ada koreksi sedikit namun ceritanya sangat menarik. Bagaimana Bunda Liana bisa datang? Ya Allah, apalagi yang dilakukan para gadis ini? Mereka membuatku tampak beruntung. Aku mencoba menahan rasa bahagiaku karena impianku sebenarnya ingin menjadi penulis, namun selalu gagal setiap aku mengajukan tulisan pada penerbit. Dan tidak pernah aku lanjutkan lagi. Untuk apa selalu ditolak terus? Aku menyanggupi untuk datang ke kantor mereka dengan persetujuan Mas Robi tentunya. Mas Robi ikut mengantarku pergi dan ikut terjun langsung menemani Dewan Direksi yang tidak lain rekannya sendiri. Banyak hal yang aku dapatkan selama di sana, terutama mengajarkan aku tentang cara menulis yang benar. Mereka meneliti setiap tulisan dan tanda baca, bahkan isi sekaligus. Aku menandatangani sebuah perjanjian dan kontrak kerjasama. Mulai hari itu juga mereka mulai mencetak semua tulisanku dan menerbitkannya di beberapa gerai toko buku. Ya, aku menuliskan cerita pelet yang pernah menjerumuskanku di dalam lingkaran setan, yang membutakan masa batinku dan menghancurkan rumah tangga orang lainnya begitu baik. Sampai akhirnya aku menyesali segala perbuatanku dan mulai bertobat dan menjalani kehidupan yang baru. Antusias para pembaca membuat bukuku menjadi bestseller. Banyak diundang di gerai buku untuk bedah isi novel yang aku tuliskan berdasarkan kisah nyata. Antusias mereka menanyakan beberapa hal membuatku semakin tertarik mengungkapkan semua yang aku alami dan berharap agar tidak ada lagi yang melakukan hal demikian. Karena penyesalan selalu berada di akhir, beruntung aku diberi kesempatan umur yang panjang untuk bertobat. Bagaimana jika Allah telah menggariskan usiaku sampai di sini sedangkan aku belum bertobat ke jalan yang benar? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana penyesalanku di akhirat nanti. Semua mata tertuju padaku. Mereka tampak mendengarkan dengan seksama. Ya, tak juga aku lupa mempersembahkan buku ini untuk wanita yang sangat baik, sangat mulia, yaitu Zahra. Dia banyak mengajariku tentang arti ikhlas dan tanpa dendam. Seusai sesi tanya jawab, segera aku menandatangani novel pertamaku ini. Begitu asik aku melakukan kegiatan ini dan tersenyum pada mereka para pembaca setia. Aku melihat sosok wanita anggun bergamis putih melintas ke arahku. Dia tersenyum dengan senyuman teramat manis. Sepintas aku melihat dia seperti Zahra. Mencoba memperhatikan lagi, namun sosok wanita itu sudah tidak terlihat lagi. Ini pengalaman berharga yang tanpa aku menyadari akan berakhir seperti ini. Cintai apa yang kita miliki. Jangan pernah mengambil apa yang harusnya bukan milik kita, apalagi dengan cara yang kotor. Bertobatlah selama masih diberi umur panjang dan kesehatan, karena terasa percuma jika tobat di saat pintu maut terbuka lebar. Hindari bersekutu dengan setan dan sebangsanya, karena jika mereka meminta pertanggungjawaban, kita tidak akan bisa terlepas dari jerat dan rayuannya. Jauh lebih baik meminta kepada Sang Pencipta ilahi. Meskipun menurut kita tidak seperti yang kita harapkan,
Yakinlah jika apapun yang diberikan Allah merupakan jalan yang terbaik. Kuatkan imanmu, kuatkan hatimu, tangkallah semua rayuan jin, iblis yang terkutuk dengan iman yang kuat. Aku Liana yang pernah merasakan terjerat dalam lingkaran setan, mencoba untuk membersihkan diri meskipun teramat berat di awal, namun aku yakin bisa melaluinya. Terima kasih untuk Papi, Mas Robi yang telah banyak mengajariku akan arti cinta sesungguhnya. Sahabatku yang tak kusangka kita sama-sama pernah masuk di lingkaran setan ini dan kita bisa keluar dari rayuan maut sang iblis. Dan untuk semuanya yang telah membantu menyelesaikan tulisan ini, dan khususnya untuk Bunda Fatima dan Kak Zahra yang telah banyak mengajariku dan memberikan kekuatan untuk diriku. Seusai aku memberikan beberapa kata untuk mengakhiri sesi bedah buku pelet ini, semua berkumpul menyambutku dengan tepuk tangan. Aku melihat Doni di sana seakan dia tersenyum padaku. Aku mendekati mereka, keluarga baruku. Mereka bertepuk tangan dan memeluk tubuhku. Ada senyum kebahagiaan yang diberikan Mas Robi, begitu juga Doni. Mendekati dan seakan membisikkan kata selamat kepadaku. Kami pulang dengan perasaan bahagia, ada kehangatan yang kurasakan dalam keluarga baru ini. Terus memanjatkan syukur telah diberikan kesempatan untukku memperbaiki diri. Allah telah memberikan kesempatan kedua untukku dan tidak akan aku sia-siakan. Sepenggal cerita yang mengakhiri segalanya, cerita pahit yang aku alami kini hanya menjadi sepenggal cerita untuk semua orang, agar tidak lagi mencoba terjerumus dengan bahasa jin. Untuk masuknya mudah, namun untuk keluar dari lingkaran tersebut butuh banyak hal yang menguras hati, pikiran dan tenaga. Kisahku yang akan menjadi inspirasi semua orang. Sebelum pulang kami menyempatkan makan siang bersama di salah satu restoran favorit keluarga Mas Robi. Keluarga ini tampak begitu hangat. Aku mengecek dalam tasku, aku meninggalkan handphoneku. Segera aku berpamitan untuk mengambil handphoneku yang ada di dalam mobil. Meskipun Doni memintaku untuk tetap duduk di restoran dan dia yang mengambilnya, dengan tersenyum aku menyuruhnya tetap diam di tempat. Segera aku berjalan mendekati mobil yang terparkir di seberang jalan. Entah mengapa pandanganku begitu buram, kepalaku sangat pusing, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Pandangan kabur, aku mencoba perlahan menyeberangi jalan hingga sampai di mana semua orang berteriak padaku. Suara klakson mobil dan dentuman keras terdengar memekakan telinga. Kilatan cahaya putih seakan memudar hilang kemudian gelap. Aku tidak bisa memandang dengan jelas, gelap tanpa seberkas cahaya lagi. Aku di mana? Seakan melayang, perlahan aku terbangun kembali mencoba membuka mata. Melihat Mas Robi, Doni dan para gadis serta Edo dan si kembar menangis meratapi sesuatu. Aku mencoba mendekati apa yang mereka tangisi. Astagfirullah. Aku melihat diriku sendiri bersimbah darah terbujur lemas di tengah jalan. Aku tidak menyadari satu hal yang menimpaku. Aku panggil Mas Robi, namun Mas Robi seakan tidak mendengarkanku. Aku mencoba memegang pundak Dela, namun aku tidak bisa menyentuhnya. Aku menangis melihat kenyataan jika aku telah tiada. Mereka segera mengangkat tubuh lemahku, membawaku ke rumah sakit. Aku masih terus mengikuti kemana tubuh ini mereka bawa. Dokter mengangkat tangan, semua alat terpasang, tidak juga ada kemajuan. Detak jantung tidak lagi berbunyi. Tiba aku dihampiri sosok yang pernah kujumpai. Dengan tersenyum aku mencoba ikhlas, dan ikhlaskanlah kepergianku. Mungkin ini memang sudah jalan dan takdirku. Setidaknya aku sudah bertobat menuju jalan yang diridhoi Allah. Terus kupandangi foto Liana yang dibawakan Abi menuju pemakaman. Liana, wanita yang aku kenal tanpa sengaja di kantor Abi, membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Pantaslah sampai saat ini aku tidak pernah mendekati wanita manapun karena aku sudah terlanjur jatuh cinta kepadanya. Sampai aku mengetahui ternyata Liana tidak pernah menyukaiku. Dan aku melihat dia begitu tertarik dengan Abi.
Sampai aku mengetahui segalanya, terluka hatiku harus bersaing dengan Abi untuk mendapatkan cinta Liana. Rasanya tidak mungkin. Benar kata Umi, cinta jangan dipaksakan. Ikhlaskan meskipun berat. Ya, aku harus mengikhlaskan melihat dia melangsungkan pernikahan di depan Umi, di depan mataku. Seandainya Umi tidak menyuruh Liana menikah dengan Abi, aku siap menikahi dia dengan segala kekurangannya. Namun semuanya telah terjadi dan kini aku harus merelakan kepergiannya. Kepergian selama-lamanya ditinggalkan dua wanita yang begitu teramat spesial dengan waktu yang tidak begitu jauh. Aku terus memandangi langkah kaki Abi mengantarkan ke peristirahatan terakhir wanita yang dicintainya. Aku tak menyangka secepat ini kehangatan keluarga baru tercipta. Mengapa secepat ini mereka pergi meninggalkan kami? Aku terus menunduk menahan air mata yang seakan tertumpah. Masih aku mencoba kuat mengangkat keranda yang mengantarkan tidur panjangnya. Begitu ringan tanpa beban, tidak kesulitan kami membawa jenazah Liana. Liana, wanita yang aku cintai tanpa ku sengaja. Meskipun aku tahu begitu kecewanya diriku mendengar dia pernah melakukan ritual pelet gaib tersebut. Namun rasa cintaku yang begitu besar padanya dengan mudah memaafkan dan melupakan semua kesalahannya. Mulai mencoba untuk kembali seperti dulu, hangat cinta membara yang kita rasakan. Namun mengapa Tuhan seakan memberikan isyarat yang lain? Aku harus merelakan kepergian dua wanita yang sangat aku cintai. Kupeluk erat fotonya, foto yang terus aku bawa sampai pemakaman terakhir. Terasa sulit melepaskan dia begitu saja, terasa sulit untuk mengucapkan kata ikhlas. Aku memandangnya penuh haru di saat tubuhnya diturunkan ke dalam liang lahat tempat peristirahatan terakhirnya. Mencoba aku melihat wajahnya untuk terakhir kali. Begitu teduh wajahnya tersenyum seakan telah mengetahui takdir ini. Aku tidak dapat menahan air mati meskipun berat untuk tidak aku tumpahkan ke wajahnya. Perlahan tanah menutupi tubuhnya. Kulihat Dinda sahabatnya menangis histeris melihat sahabatnya tertidur selama-lamanya. Semua anak-anakku begitu syok melihat kepergiannya yang begitu cepat. Segera aku peluk si kembar. Aku mencoba kuat memeluk tubuh mereka yang telah beranjak besar. Bunga bertaburan menghiasi tanah pemakaman yang masih basah. Aku sandingkan Zahra dan Liana dalam tempat pemakaman yang sama, agar mudah untukku mengirimkan doa pada mereka dan ziarah merindukan mereka. Dua wanita yang sangat berarti dalam hidupku. Dua wanita yang sangat aku cintai. Ternyata Allah lebih menyayangi mereka. Semua orang telah berlalu meninggalkan tanah pemakaman. Aku masih tetap berada di sini, mencoba merenungi dan mengingat semua kenangan yang aku lalui bersama mereka, dua wanita hebatku. Liana dan Zahra, dua wanita yang paling berkesan dalam hidupku. Zahra cinta pertama, aku lalui begitu banyak lika-liku dalam berumah tangga. Aku lukai dengan pengkhianatan cintaku, namun dia tetap mencintai dan menyayangiku. Liana mencintai karena terbiasa melihat begitu sangat dia mencintaiku. Meskipun aku tidak pernah menyangka dia pernah melakukan hal itu demi mendapatkan cintaku, namun dia tidak pernah mengetahuinya. Aku sangat menyukainya sejak mulai berdekatan padanya. Meskipun cinta kita datang pada saat yang salah, dia memperbaiki dirinya dengan cara yang indah. Begitu cantiknya dia dalam balutan busana muslim, tidak pernah meninggalkan sholat dan ibadah sunnah pun dia sering lakukan. Menjadi pembicara dalam pengajian dan impiannya menjadi novelis menerbitkan buku pertama dan terakhirnya sudah dia dapatkan. Meskipun dia belum menikmati seutuhnya akan hasil karyanya. Andaikan waktu itu dapat terulang, melihat dirinya berubah seharusnya lebih cepat aku memaafkannya dan kembali manis dengannya. Mengapa aku terlalu lama menyia-nyiakan semua kesempatan itu? Baru beberapa hari aku kembali menerimanya, mencoba manis kembali padanya, dan rasa cinta yang mulai tumbuh kembali.
Liana pergi meninggalkan rasa cintaku ini. Abi, kita pulang ya, kita harus ikhlas. Mungkin ini memang yang terbaik, takdir dan jodoh kita tidak akan pernah tahu. Begitu juga kematian, kita sebagai manusia harus ikhlas dengan semua yang terjadi. Meli menggenggam jariku, anak gadisku yang telah dewasa, bahkan usianya dengan Liana tidak begitu jauh. Seakan aku merasakan Liana berada di sisinya. Dengan langkah gontai, Meli memeluk tubuhku. Aku kehilangan arah. Dua wanita yang aku cintai pergi berlalu begitu cepat. Inilah takdir atas kuasa Allah yang tidak pernah kita tahu misterinya. Sekali aku menoleh ke arah dua batu nisan itu, sepintas aku melihat Liana dan Zahra melambaikan tangannya dan tersenyum padaku. Seakan menguatkan diriku yang sulit aku menerima. Aku harus kuat demi anak-anakku. Perjuangan akan kembali dari awal, di mana aku harus berjuang membesarkan mereka yang masih kecil. Edo dan si kembar, meskipun tanpa adanya istri yang mendampingiku sampai aku lanjut usia. Kesabaran dan kegigihan Liana dan Zahra membuatku menyadari arti kehidupan. Sampai sisa waktuku, aku akan terus mengikuti mereka berada di jalan lurus. Sampai saatnya nanti jika aku menyusul mereka, aku bisa bahagia, dapat berkumpul dengan mereka, wanita soleha yang sangat aku cintai. Sekian. Dan terima kasih buat Elisa di Kusumo yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.